Bismillah, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam. Kita coba awali dengan pertanyaan saja, ini latihan untuk merefresh ya, mengulang maklumat-maklumat yang sudah terbahaskan sebelumnya. Nah, coba saja ya, antum masing-masing nanti mengerjakan. Ada orang wafat, seorang wafat meninggalkan harta 700 juta. Meninggalkan harta 700 juta, dibutuhkan untuk keperluan biaya fardu kifayah sebesar 60 juta. 60 juta. Kemudian dibutuhkan untuk membayarkan hutang kepada 3 orang, masing-masing 150 juta. Masing-masing 150 juta. Terdapat wasiat kepada 1 orang tetangganya sebesar 100 juta tanpa ada persetujuan ahli waris. Meninggalkan ahli waris suami, meninggalkan ahli waris suami yang mampu, ibu dan juga ayah. Ibu dan juga ayah. Pertanyaannya, berapa nominal harta warisan dan berapa bagian masing-masing ahli waris? Jadi ada orang wafat meninggalkan harta 700 juta, dibutuhkan untuk biaya fardu kifayah sebesar 60 juta. Dibutuhkan untuk membayarkan hutang kepada 3 orang, masing-masing 150 juta. Ada wasiat yang ditulis oleh si yang meninggal ketika masih hidup. Sebelum meninggalnya menulis wasiat berupa sepetak tanah yang nominalnya 100 juta, tidak ada persetujuan ahli waris. Meninggalkan ahli waris suami, ibu dan juga ayah. Berapa nominal harta warisan dan berapa bagian masing-masing ahli waris? Soal yang pertama, Zat, berapa nominal warisan? Harta warisnya berapa? Berapa?
Kata beliau 190. Hah? Atau 90? Hah? 150? Oh, ikhtilafal ulama Syekh. Ikhtilafal ulama ini, ikhtilafal fuqaha. Jadi ini kita pingin latihan tadi ya terkait apa yang sudah kita bahas di al-huquq al-muta'alliqah bitarikah. Di tahapan awal itu kan penting sekali untuk kita menetapkan berapa nominal warisan tadi. Jadi bisa membersihkan tarikah terlebih dahulu dari hak-hak yang lain sebelum memang nanti yang tersisa adalah hak warisan. Nah, ini harus benar dulu nih. Nah, baru nanti bisa kita lakukan pembagian kepada 3 orang ahli waris tadi. Suami yang mampu kita bilang tadi kan, ibu dan juga ayah. Pertanyaannya tadi berapa nominal harta waris dan juga berapa bagian masing-masing ahli waris yang ada tadi yang kita sebutkan. Nominalnya berapa? Oh, beda lagi, udah 3 pendapat nih ya. 190, 250, 240. Beda ya, ada lagi. Oh, sama, 190. 150 juga. Oh. Ada yang menguatkan nggak ini? 90. Gimana? Oh, beda lagi. 26 ya. Coba Asad ya, kita kerjain bareng-bareng itu seperti yang sudah antum kerjain juga di kertas antum. Tadi kan nominal harta peninggalan anggap saya sudah bersih Sad ya, itu emang benar-benar murni semuanya kepemilikan tadi ya. Sekarang yang meninggal berarti seorang istri nih, istri yang meninggal tadi murni itu kepemilikannya 700 juta. Dibutuhkan biaya fardu kifayah berapa? 60 juta. Kondisinya tadi suaminya mampu atau enggak tadi itu? Maka kalau mampu bagaimana? Jadi tidak ditunaikan dari 700 juta, namun nanti ditanggung oleh suami 60 juta untuk biaya fardu kifayah istrinya ini tadi. Maka 700 juta itu masih utuh. Sudah? 700 juta baru dikeluarkan untuk apa lagi? Utang. Ketiga orang masing-masing 150 juta, berarti totalnya 450. Karena nominal harta masih lebih besar daripada nominal hutang yang ada, maka tinggal dibayar, lunaskan saja. Ya sudahlah, 700 dikurangi 450. Berapa jadinya? 250. Butuh wasiat tadi, ada wasiat, wajib kita tunaikan. Jadi ada wasiat itu jangan sepele kita, wajib kita tunaikan. Perkara nanti dia lebih dari 1/3 harta sisa, itu kalau tidak ada persetujuan ahlu waris tadi kan tetap wajib dikeluarkan 1/3-nya kan. Nah, ala kulli hal kita cek dulu, berarti dari 250 sebagai harta sisa, 1/3-nya berapa Sat? Jadi kalau kita pengen tahu nanti wasiat itu sudah lebih dari 1/3 atau enggak, berarti kita harus mengetahui apa? 1/3 harta sisa dulu. 250 bagi 3 berapa? 83 juta sekian gitu ya. Berarti kalau kita lihat tadi nominal wasiat yang diwasiatkan oleh si yang meninggal itu kan berarti 100 juta. Anda kasih enggak tadi kisi-kisinya tadi? Apa? Tidak ada persetujuan ahlu waris. Berarti yang boleh dikeluarkan berapa? Hanya 83 juta saja, enggak 100 jutanya. Maka kalau 250 juta kita kurangi 83, berapa tuh jadinya? 166 ya, sekian lah. Inilah yang kita sebut dengan nominal harta waris. Tahu Ustaz ya? Jadi 166 juta itu sekian itu. Tadi kok dapat 169 gimana? Anda benar dapat apa? 190. Kenapa tadi 190? Karena dikurangi 110. 100 juta tadi. Oh. Ya. Kan Anda udah bilang tadi, suami mampu. Itu poin saat itu. Suami yang mampu tadi, maknanya berarti ini suami wajib ini menunaikan apa? Biaya fardu kifayah istrinya. Kan kita Syafi'i, Syekh.
Masa antum Hambali? Syafi'i ya, itu Syafi'i itu kan. Ikutin yang tadi ya di Syafi'iyah itu kan bersyarat ya, suami menanggung biaya jenazah istrinya, fardu kifayah istrinya itu dengan syarat kalau suami mampu dan juga istrinya tadi tidak nasyid, itu tidak durhaka. Tamam ya? Ini. Itu tadi nominal harta waris. Jadi sekitar 166 juta. Nah, terkait bagiannya bagaimana? Ada satu yang bisa jawab. Bagiannya berapa itu? Suami berapa suami? Setengah. Apa alasannya? Kenapa? Karena nggak ada far'un waris, nggak ada keturunan. Jadi Ustaz ya, jawaban antum di farad ini semuanya bisa dibuktikan gitu. Jadi kalau salah akan ketahuan. Kalau antum bilang nanti suami seperempat, salah kenapa? Kan kita nggak nyebutkan keturunan. Ketika disebutkan seperempat, jelas keliru nih. Karena seperempat itu kita berikan kepada suami, diberhaki oleh suami itu kalau ada keturunan. Jadi kan kita bilang suami, ibu, ayah. Oh berarti ini nggak ada keturunan. Kalau nggak ada keturunan, maka setengah. Paham? Ibunya berapa? Ibunya berapa? Ada yang sulus kamil? Nggak ya, mutafak nih ya. Jadi sulusul baki. Kenapa? Karena masalahnya Umariyah. Karena masalahnya apa? Umariyah. Ya, kita jumhur tadi. Khalifah Umar. Ini udah jumhur, kita ambil, kita ikutin. Nah, jadi kita kasih ibu di situ bukan sepertiga kamil itu, tapi sepertiga sisa. Tadi sudah kita jelaskan kenapa harus kita kasih sepertiga sisa, dan itu yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, itu supaya tadi menghindari bagian ibu itu lebih besar daripada bagian ayah kalau seandainya ibu dikasih sepertiga kamil. Atau kalau di surah kedua tidak menjadikan bagian ibu lebih besar, namun bagian ayah tidak menjadi 2 kali lipat. Makanya dikasih thuluthul baki. Maka nanti kalau ayah, kita belum ya selesai dari pembahasan ayah, ya ma'dzur lah kalau antum nggak tahu ayah di sini apa? Sisa. Karena tidak ada keturunan, maka seperti yang kita kerjakan tadi itu di situ, asul masalahnya 6, yang bawah ya maksudnya. Asul masalahnya 6. Nanti kemudian untuk suami 3/6, untuk ibunya 1/6, untuk ayah 2/6. Nah, kalau sudah dikasih thuluthul baki, maka bagian ayah sudah pasti nanti apa? Akan lebih besar 2 kali lipat daripada bagian ibu. Nah, gitu saja. Nah, jadi tafdilul zakar alal unsa ini menjadi satu kaidah umum dalam kaidah ilmu faraid itu. Jadi harus diupayakan itu dengan memberikan ibu thuluthul baki. Alhamdulillah ya, itu sebagai ya murojaah lah, refresh terkait maklumat yang sudah kita bahas. Kita lanjutkan lagi Zat. Setelah ibu ada siapa tuh? Di tasjir kita. Ini tasjirnya Zat, belum apa ya, ana sebar umum saya. Karena perlu ada ini lagi, pengecekan lagi kan. Sama ada beberapa bab yang belum ditambahkan, ada yang perlu mungkin ditakdim, ditakhir. Nah, sehingga mungkin ya kalau untuk konsumsi antum nggak masalah, nanti kapan-kapan ana share lagi. Tapi mungkin kalau untuk yang apa, takutnya malah ada jadi rujukan dan nggak punya kesempatan lagi dapat yang perbaikannya itu. Mungkin nanti setelah diperbaiki saja. Nah, kita lanjut ke al-jaddah coba. Ini setelahnya apa? Al-jaddah kan? Oh, auladul nggak apa-apa. Auladul Nah, ini kita masih yang ashabul furud yang dia bil fardi faqat tadi. Jadi murni memang bagiannya hanya dengan apa? Farad. Ya, bagian yang ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang selanjutnya saat ini sahibul farad yang selanjutnya, kita sudah selesai dari suami, istri, ibu, ya. Ada auladul ini istilah untuk saudara saudari seibu. Auladul ini istilah untuk apa? Saudara dan juga saudari seibu. Ya, kita tahu bahwa saudara dan juga saudari seibu ini adalah ahlu waris ya dari kalangan Hawasyi, ya kerabat yang bukan induk, bukan keturunan. Maka gini San, dia berbeda dengan 3 ahlu waris yang sebelumnya yang sudah kita jelaskan. Kalau auladul ummi ini dia bukan termasuk ahlu waris inti.
dia termasuk ahli waris tambahan, atau istilah kitabnya itu al-warathah bil wasithah. Dia itu termasuk ahli waris yang dengan perantara. Akhli dan juga ukhtul li sudah ada perantaranya. Siapa itu? Paham? Karena dia sudah memiliki perantara, otomatis dia pasti memiliki kemungkinan untuk dihajab. Itu saja. Jadi gini, setiap ahli warisan siapapun itu, antum harus bisa memastikan keberhakannya. Dia berhak nggak dapat. Kan kita sudah jelasin sebelumnya ya, karena tidak semua ahli waris itu berhak. Bisa jadi dia tertutup, terharamkan daripada mendapatkan bagian warisannya. Dengan dua kemungkinannya, apakah dengan hajab ataukah dengan dia bersifat dengan salah satu penghalang warisan. Paham? Jadi benar-benar harus kita pastikan. Kalau dia termasuk ahli waris inti, pastikan satu hal saja, yaitu apa? Apakah dia bersifat atau tidak. Ketika kita bisa pastikan dia tidak bersifat dengan penghalang warisan, oh berarti ini apa? Bisa kita pastikan dia berhak. Baru nanti kita apa? Berupaya untuk menentukan bagiannya. Tapi kalau dia termasuk ahli waris yang dia tambahan artinya apa? Dia punya perantara. Selain kita pastikan dia itu tidak bersifat dengan penghalang warisan, kita juga perlu pastikan sebelumnya tidak ada ahli waris yang lain yang menghajibnya. Paham saja? Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau dia masih ahli waris inti, ahli waris yang tanpa perantara, cukup dipastikan satu hal, apa itu? Dia tidak bersifat dengan penghalang warisan. Kalau kita pastikan dia tidak bersifat dengan penghalang warisan, oke, dia berhak. Baru kita tetapkan apa? Bagiannya. Kayak siapa tadi? Suami, istri, sama ibu. Tapi kalau dia termasuk ahli waris tambahan, alias ahli waris yang dia dengan perantara, al-warathah bil wasithah, maka selain kita pastikan dia tidak bersifat dengan penghalang warisan, kita pastikan juga dia tidak terhajab oleh ahli waris yang lain. Ya, tentunya hajbul hirman, nanti insya Allah kita akan ya bahas itu di pembahasan hajab. Nah, jadi karena dia ini termasuk al-warathah bil wasithah, maka kita perlu memastikan keadaan hajabnya. Apakah dia benar-benar tidak terhalangi oleh apa? Ahli waris yang lain. Sehingga nanti kita masuk pada tahapan apa? Menentukan bagiannya. Jangan nanti antum sibuk mikirkan berapa akhli ukhtun li ternyata ada bintun. Ya buat apa? Kalau ada bintun antum sibuk mikirnya kalau satu berapa, lebih dari satu berapa. Ternyata masih ada yang apa? Menghajab dia. Maka kita pastikan dulu, benar-benar tidak ada dulu yang menghajabnya. Nah, berarti kita penting untuk memahami siapa yang menghajab auladul Siapa yang menghajab auladul Jadi auladul ini unik Ustaz ya. Harusnya kan gini, setiap ahli waris yang berperantara itu akan dihajab oleh perantaranya. Tapi kalau auladul enggak, ini termasuk pengecualian. Ini unik. Jadi menghajabnya nanti justru bukan yang dari perantaranya. Ibu itu nggak bisa menghajab apa? Akhli sama ukhtun li jadi kalau nanti ada kaidah, nanti ada di kaidah hajab. Jadi pokoknya setiap ahli waris yang berperantara hajabathu wasithahnya. Kecuali ini akhli sama ukhtun li sama nanti satu lagi abul satu lagi apa? Abul kakek dari ibu. Itu saja, itu kakek dari ibu. Mohon maaf ya enggak. Umul ab ya, mohon maaf. Umul ab kalau nggak salah. Bukan abul kan memang bukan ahlu waris, itu umul ab itu. Jadi umul ab perantaranya ab, tapi yang menghajabnya bukan apa? Bukan ab, melainkan siapa? Ibu. Itu nanti insya Allah kita akan dapati di kaidah hajab. Ya ala kulli hal, siapa yang menghajab auladul ini? Nah, yang pertama yahjubuhum al-usul al-warithun. Jadi yang dapat menghajab auladul ini pertama adalah al-usul al-warithuna minadz dzukur. Itu lengkapnya. Jangan salah ya. Jadi yang dapat pertama yang menghajab auladul ini akhli ataupun juga ukhtun li baik satu ataupun lebih, itu pertama adalah induk yang waris. Perhatikan itu dobit al-warithu ini qaid apa muktabar kita bilang. Jadi harus benar ditandai di garis bawahi bahwa harus induk yang apa? Induk yang waris. Harus induk yang waris. Berarti kalau misalkan nih ada induk tapi nggak waris, contoh nih ada kakek dari ibu, waris nggak dia? Dia induk tapi nggak waris. Ada akhli maka akhli tetap apa? Berhak mendapatkan bagian warisannya. Paham Ustaz ya? Jadi yang menghajabnya itu induk yang waris dari pihak laki-laki.
Berarti ada siapa tuh? Ada ab, ada siapa? Ada jad. Jad dari siapa? Jad dari ab. Jadi dua nih. Ab, jad. Sudah? Ketika disebutkan dzukur berarti dari ibu tidak menghajab auladul Maksudnya dari yang perempuan, induk perempuan itu tidak menghajab auladul Jadi jaddah, ada itu tidak menghajab auladul Jadi misalkan nih, ada masalah, ada orang meninggalkan meninggalkan dua ahli Umnya berapa, ikhwah? Umnya berapa? Ada yang bilang sepertiga? Muttafaq ya, seperenam ya. Kenapa seperenam? Ada dua saudara seibu. Kan yang kita bilang apa tadi? Ada jam'un minal ikhwah, maka menjadikan ibu seperenam. Dua ahli umnya berapa? Hah? Pertanyaan gini, San, berhak nggak dia dapat? Berhak nggak dapat? Berhak. Meskipun ada kan ada induk. Cuman induknya apa? Induk perempuan. Yang menghalangi tadi siapa? Induk laki-laki saja. Jadi ibunya nanti seperenam, dua ahli umnya berapa? Nanti sepertiga. Karena lebih dari satu. Tahu ya? Jadi menentukan bagiannya gampang, tapi yang paling penting apa? Antum pastikan dulu nggak ada emang hajabnya. Karena nanti bagiannya tadi sepertiga, seperenam. Apakah satu orang atau lebih dari satu orang? Gampang menentukannya, tinggal lihat jumlahnya saja. Tapi pastikan memang betul-betul tidak ada emang hajabnya. Yang pertama tadi siapa? Induk laki-laki yang waris. Sudah? Berarti mencakup dua, abun dan juga apa? Jaddun. Sudah? Yang kedua, wal furu'u al warithuna mutlaqon. Apa makna mutlaqon? Baik zukur ataupun inas. Nah, jadi mutlaqon tadi apa? Baik laki-laki ataupun perempuan. Intinya keturunan yang waris. Ini yang kedua. Yang dapat menghajab akhli dan juga ukhtuni itu adalah keturunan yang waris. Mutlaqon baik itu laki ataupun perempuan. Sudah? Berarti mencakup apa saja? Ibn. Siapa lagi? Bintun, ibnul ibn, bintul ibn. Ini laki perempuan, semuanya far'un waris enggak? Kalau ada, maka ada akhli umnya mahjub. Ada ukhtun maka ukhtun umnya apa? Mahjubah. Tahu ya? Wala yahjubuna ahadan. Jadi dia bisa dihajab tapi nggak bisa menghajab yang lain. Itu nggak terlalu penting lah. Yang penting tadi yang dapat menghajab auladul selain tadi antum sudah pastikan juga dia tidak bersifat dengan penghalang warisan, antum pastikan bahwa tidak ada dua orang ini. Seperti dua orang tadi, induk laki-laki yang waris sama keturunan yang waris, baik laki-laki ataupun perempuan. Jika dua orang ini ada, salah satu dari kedua orang ini ada, maka yang namanya akhli dan juga ukhtun itu apa? Mahjub, laisa lahuma illal buka. Jadi dia nggak punya apa-apa kecuali apa? Nangis lah. Nangis kan, saudaranya meninggal kan? Nangis. Tambah lagi nggak dapat apa? Bagian gitu kan? Terhalangi. Jadi misalkan kalau ada orang meninggalkan anak perempuan, meninggalkan saudara seibu. Ya sudah, ini hartanya nanti untuk anak perempuan semuanya, fardon wa roddan. Akhli gimana? Kan dia ahli waris. Iya ahli waris, tapi nggak berhak. Kenapa? Ada bintun. Apa itu? Keturunan waris. Tahu Mas ya? Kalau kita sudah bisa memastikan dua orang ini memang nggak ada, berarti ini akhli dan juga ukhtun apa? Berhak untuk mendapatkan bagian warisannya. Kalau begitu berapa bagiannya? Dua saja. 1/3 dan juga 1/6. Dan fokusnya pun hanya kepada jumlahnya. Kalau 1 maka dia 1/6. Idza kana munfaridan sudus. Tahu Ustaz? Nih. Maka kata Imam Rohabi itu wasyartu fi ifradihi la yunsa. Itu ketika menjelaskan yang namanya auladul itu dapat 1/6. Itu syaratnya apa? Ifrad itu harus munfarid dia. Kalau lebih dari 1 maka apa Ustaz? Dia 1/3. Tahu Ustaz ya? 1/3. Nah, antum lihat idza kanu aktsara min wahidin itu 1/3. Sawaun kanu mutasawina fil jinsi, baik jenisnya sama, laki semua, perempuan semua. Au mukhtalifin, jenisnya beda, ada perempuan, ada laki.
Sudah Ustaz. Mau jenisnya sama, mau bercampur, pokoknya gimana Ustaz? Yuwazza'ut tarikah bainahum bisawiyah. Berdasarkan apa? Nas Quran fahum syuraka'u fit thuluth. Tahu Ustaz? Nah, jadi kalau tadi kita bilang kaidah umum di faraid yang namanya zakar ditafdil atas perempuan 2 kali lipat jatahnya, ini tidak berlaku di mana? Di ahli Akhli dan juga ukhtuni ini bagian keduanya dibagi rata berdasarkan nas Quran. Tahu Ustaz ya? Di An-Nisa 12 itu. Tamam? Fahum syuraka'u fit thuluts. Ah, itu makanya nanti tarikahnya apa yang diperoleh keduanya itu nanti tinggal dibagi rata. Tidak ada tafdilud dzakar alal unsa. Tahu Ustaz? Sahal ini kan? Sahal. Anda coba tes. Ada orang meninggal. Meninggalkan zauj, meninggalkan 2 ahli meninggalkan amsyakik. Zauj 2 ahli meninggalkan amsyakik. Zaujnya berapa? Cepet. Nah, jangan antum hubungkan zauj dengan amsyakik, nggak ada hubungannya. Langsung, nggak ada anak sebutkan ibn, nggak ada anak sebutkan bin, nggak ada ibnul ibn, bintul ibn, langsung. Oh, nggak ada keturunan berarti namanya. Zauj pasti berapa? Setengah. Harus cepat Ustaz. Karena ini oleh salah seorang ulama Malikiyah ketika menyebutkan, itu ada disebutkan sama Sohibul Adfil Faid itu, Syarah Alfiyah Faraid, ketika menyebutkan thamroh ilmu faraid itu apa sih? Apa sih tujuan kita belajar ilmu faraid? Itu kalau jumhur ya udah jelas ya, isolul hukuk ila mustahikiha. Udah tujuan utamanya kita menyampaikan tadi ya tarikah tadi kepada yang berhakinya. Nah, ada salah seorang ulama Malikiyah, Abu Mansur itu namanya Abu Muhammad itu As-Suri Al-Maliki itu menyebutkan gini, enggak, samrohnya bukan itu. Samrohnya itu husulul malakah haitsu yujibul muta'alim apa? As-su'al ijabatan syariatan sahihah. Jadi sampai terbentuknya malakah tadi. Maka targetkan itu Soal. Antum kalau ngaji faraid belum sampai punya malakah itu jangan berhenti. Jangan berhenti apa? Soal-soalnya. Terus kalau enggak ya jelas awalu syai'in yunza'u min ummati. Antum belum mati aja udah hilang kan gitu. Itu jadi wakil kan hadisnya. Jadi huwa awalu syai'in yunza'u min ummati. Jadi kalau belum sampai malakah itu antum bisa ditanya langsung jawab cepat. Nah, itu jangan berhenti saat belajar faraidnya. Terus meskipun itu menghabiskan setahun. Tapi pastikan setelah setahun kalau antum sudah sampai malakah itu nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Bahkan kalau kata Syekh kami, Syekh Ato ini beliau di mana itu? Di mana ya? Di daerah Jawa Barat. Tasik atau apa ya? Pokoknya daerah Garut di sana, ada di Pondok Darussalam namanya. Pondok Darussalam, Pondok Gontor lah gitu kan. Ada Syekh Ato namanya. Itu kalau kata beliau ilmu faraid ini ilmu sanawi. Ilmu sanawi itu maksudnya apa? Bisa dimurojaah setahun sekali. Bisa nggak dimurojaah setahun sekali? Antum nggak buka, tapi antum masih ingat. Nah, itu kalau dapat apa? Malakah tadi. Usulul malakah fi nafsil muta'allim. Haitsu yujibu su'al ijabatan apa? Sahihatan syariah. Syariah tapi sahihah gitu. Paham ya? Maka tadi suami setengah. Oh, harus gitu Ustaz. 2 ahli umumnya berapa? Ada amsyakik? Ada amsyakik? 2 ahli ada amsyakik sepertiga juga? Enggak ngaruh kan, tadi kita fokusnya kemana? Ke jumlahnya saja. Kan nggak ada emang hajabnya, ya kan? Udah sekedar nggak ada emang hajab, jumlahnya lebih dari 1, maka langsung 1/3. Nanti dibagi rata. Tahu Ustaz? Jadi 1/3 baru nanti amsyakik kita belum pelajari, dia termasuk asobah. Tahu Ustaz, dia termasuk asobah. Maka nanti kan asul masalahnya 6. Ya kan? 6 bagi 2 berapa? 3. Itu 3/6 untuk suami. Terus nanti 6 bagi 3 2. Nah, itu 2/6. Anggap aja hartanya 600 juta. Berapa berarti? 200 juta. Berarti masing-masing saudara si ibu tadi berapa? 100 juta. Dibagi rata. Dibagi rata dia. Tahu Ustaz ya? Ya sisanya untuk amsyakik tadi. Alhamdulillah auladul Lanjut Ustaz. Lanjut. Sabar antum Ustaz ya. Kayak ginilah dia. Pelan-pelan ashabul furud ini. Masya Allah. Aduh, jadah nih itu orang tua kan, tapi banyak. Saat alhamdulillahnya di Zubdah ini nggak ada disebutkan mirathul jaddi mal ikhwah, karena beliau merojihkan mazhab Hanafiyah.
Kalau nggak kakek pun sama ribetnya dengan jaddah. Nah, itu kakek udah tua tapi sama ribetnya dengan jaddah. Itu miras jaddah, mirasul jaddi mal ikhwah jadi indal jumhur tadi. Alhamdulillah lah kita syukurilah. Jaddah ini banyak tafsirnya sebenarnya sahal ini gampang. Saat terkait dalil ya ini pewarisan atau bagian jaddah itu memang nggak disebutkan di Al-Quran tapi ada di hadis. Nanti antum silakan baca ya. Terkait poin kedua yang Anda sebutkan itu di jaddah warithah. Ini sebenarnya sudah kita lewatin berapa kali nih. Sudah kita tekankan bahwa jaddah itu punya 4 jalur warisan, 3 waris. Terus apa Sad? Satunya nggak waris gitu saja. Pokoknya yang jalurnya semua laki-laki waris, yaitu yang warithah, yang semuanya perempuan juga waris, yang perantaranya perempuan sebelumnya laki-laki waris. Tapi kalau perantaranya laki-laki sebelumnya perempuan, ini nggak waris. Tahu misalnya? Itu indah Syafi'iyah wal Hanafiyah. Tapi bisa kalau indal Malikiyah, ini San, antum perhatikan ini. Ini anak paparkan sedikit saja mimbabil faedah nih. Jadi kalau indal Malikiyah San, agak lebih sempit dia. Kalau indal Malikiyah, jaddah warithah itu yang hanya berperantara dengan perempuan semua. Jadi imam nggak punya perantara, artinya bukan nggak punya perantara ya. Jadi ya kita bukan bicara ibu, mohon maaf. Ya intinya kalau nenek tadi yang perantaranya perempuan saja. Ya perantaranya perempuan saja itu berarti ya nenek itu nenek dari ibu. Gitu. Dan ke atas itu yang perantaranya perempuan saja. Allati adlat bimahdil inath. Berarti nanti itu kalau semuanya perantaranya laki-laki atau misalkan perempuan sebelumnya laki-laki atau laki-laki sebelumnya perempuan, ini bukan waris. Jadi yang jalurnya semua perempuan saja. Kalau di Hanabilah hiyallati adlat bimahdil inas, yang murni semua jalur perantaranya itu perempuan, atau apa Ustaz? Al inas ilad dzukur. Al inas ilad dzukur. Yang perempuan sebelumnya laki-laki. Tapi kalau murni laki-laki atau laki-laki sebelumnya perempuan ini juga bukan waris indal Malikiyah. Sebenarnya nanti dibutuhkan apa saja jika nanti bahas ta'adudul jaddad, tapi Ana mohon maaf tidak membahas ini di antum ta'adudul jaddad. Ana sebutkan nanti secara ringkas saja. Intinya begitu saja. Ini tadi terkait ya murojaah sedikit al-jaddah al-warithah itu bagaimana. Ya kita pakai jadi saja yang indah Syafi'iyah gampang Sad. Pokoknya 3 jalur waris, 1 jalur yang dia tidak waris. Tahu misalnya 1 jalur itu apa? Ya tadi kalau perantaranya laki-laki sebelumnya perempuan. Ini jaddahnya fasidah nih, gue warithah. Nah, terkait ini saat keadaan mirasnya, maka sama seperti auladul Ini jaddah termasuk al-warathah tambahan, al-warathah bil wasitoh. Otomatis selain kita harus memastikan dia tidak bersifat dengan penghalang warisan, kita pastikan juga tidak ada yang menghajabnya. Siapa yang menghajab jaddah? Itu 1 orang, Ustaz, ibu. Tahu Ustaz ya? Yang menghajabnya siapa? Ibu. Ini baik jaddah dari ayah sekalipun, yang menghajabnya pun tetap apa? Ibu. Jadi saat ini kita sebutkan tahjubuha al-ummu. Ini 1 orang saja, gampang ya. Jadi kalau kita dapatin dalam kasus ada nenek, maka pastikan 1 orang dulu. Ada atau enggak? Apa itu? Ibu ada enggak? Kalau ada ibu maka nenek malaha ilal buka. Tapi kalau enggak ada ibu maka dia berhak. Tahu Ustaz? Dia berhak. Kalau dia berhak berapa bagiannya? 1 saja, gampang nenek ini. 1/6. Tahu Ustaz ya? 1/6. Paham? Jadi 1/6 ya syaratnya jelas ya. Idza adumatil ummu, kalau enggak ada ibu. Ini saat baik nenek dari ayah ataupun nenek dari ibu. Maka nenek dari ayah ini juga termasuk pengecualian. Dia termasuk yang berperantara kan ya. Tapi tidak dihajab dengan perantaranya. Jadi tidak dihajab dengan ayah dia, tapi dihajab dengan siapa? Dengan ibu. Tahu Ustaz ya? Itu baik dari ayah sekalipun, itu yang namanya nenek, hajabnya dengan ibu saja. Dan nenek itu tidak menghajab yang lain. Itu nggak terlalu penting lah. Yang penting antum pahami kemana kita kalau dapatin jaddah, fokusnya ke 1, ibu. Ada, dia mahjubah. Nggak ada, maka dia berhak dapat, berhaknya berapa? 1/6. Sahal, jiddan. Terus ada masalah ta'adudul jaddad. Ana pengen khulasakan gini.
ta'addudul jaddat ini udah hilang ya. Pikir tadi masih ada. Jadi ta'addudul jaddat ini terjadi gimana, Ustaz? Contoh ya. Anak kasih surahnya saja. Nanti tak kasih rumusannya secara simpel, gak ana bacakan bagan selanjutnya. Kalau antum lihat coba bagan di bawahnya, Ustaz. Jadi kalau di bawahnya itu terkait ta'addudul jaddat, antum bisa baca sendirilah nanti kan. Tak sederhanakan nanti, tak khulasohkan. Udah hapus belum? Jadi saat nanti ini surah ta'addudul jaddat tuh gini. Misalkan ada yang meninggal, jadi kan ya. Yang meninggal punya ayah, punya ibu, yang juga punya ayah, punya ibu, punya ayah, punya ibu, punya ayah, punya ibu. Ini jam berapa nih tadi? Ini ada, ini terakhir saat ini yang bil fardi faqat ini terakhir. Tiga empat. Gak usah lah ya. Sayang kali biar kita dapat ayah sama kakek, anak sederhanakan saja. Jadi ta'addudul jaddat ini gini saat. Jadi ada nenek lebih dari satu itu jumlahnya. Kita merujuk kepada Syafi'iyah tadi saja. Mungkin itu ada nenek lebih dari satu. Nah, surah ta'addudul jaddat itu gimana, Sat? Misalkan gini. Ini kan waris, Sat ya. Ini waris. Ini namanya sederajat, Sat. Ini sederajat ini. Ini sederajat. Sudah? Tapi kalau sama yang di atasnya nih. Ini waris enggak, Sat? Waris juga. Paham? Kenapa? Karena perantaranya semua perempuan. Kalau bimahdilina semuanya apa? Itu warisah juga. Nah, antara ini dengan ini, tahu Ustaz? Ini sama-sama waris, tapi derajatnya beda. Ibarat ini mungkin ring satu ya, ini udah tingkat kedua. Ini generasi satu, generasi dua, itu bahasanya begitulah. Ya ala kulli sudah beda derajatnya, Ustaz. Yang ini tentunya lebih dekat daripada yang ini. Nah, ketika terjadi ta'addudul jaddat, rumus sederhananya gini. Selama dia sederajat, maka saling sama-sama mendapatkan seperenam. Semuanya waris, sama-sama mendapatkan 1/6, nanti dibagi rata. Sudah? Contoh nih. Ada orang meninggalkan zaud, meninggalkan ummul meninggalkan ummul ab, meninggalkan amsyakik. Suami berapa suami? Setengah. Masya Allah, mantap ah. Yos. Ummul waris, waris. Ummul ab, ini ada ta'addudul jaddat namanya. Dan sederajat. Kalau sederajat, maka keduanya sama-sama dapat 1/6. Dan ini nanti dibagi rata. Amsyakik itu kan asobah, sisa. Maka nanti asul masalah 6, 6 bagi 2, 3, 6 bagi 6, 1, sisanya berapa, Sat? 2. Ya dibagi rata, nanti ada ingkisar baru kita tasghih. Ala kulihan, kalau hartanya 600 juta, berapa jatah keduanya nih? 100 juta, masing-masing nanti 50 juta. Tahu Ustaz? Ini. Sudah? Ini kalau sederajat. Kalau sudah beda derajatnya, contoh anak pusat. Ini kalau tadi sederajat. Sama nanti saat kalau ini nanti berlaku yang di atasnya. Misalkan nih, contohkan yang sederajat. Ada orang meninggalkan ummil meninggalkan ummu abil ab. Sederajat enggak? Derajat. Selama sederajat pokoknya sama-sama dapat berapa? 1/6. Sama-sama waris, sama-sama berhak 1/6. Selama enggak ada ibu ini tadi. Paham? Kita buat contoh yang enggak sederajat. Contoh gini, San. Ada orang meninggalkan zaud, meninggalkan ummul meninggalkan ummu abil ab. Meninggalkan ummu abil ab. Tahu Ustaz ya? Zaud, ummul ummu abil ab. Ummu abil ab yang di mana tuh? Nih. Abil ab.
Kita bilang ya di generasi selanjutnya lah dia kan. Ummul di mana? Ini. Lebih dekat mana nih? Ummul Sudah kan? Kalau dia beda derajatnya, kita tambahkan lagi amsyakik gitu nih. Kalau derajatnya sudah beda, kalau derajatnya sudah beda, maka ini berdasarkan rumus jumhur. Kita nggak ambil yang rojih dari Syafi'iyah. Nanti monggo antum baca sendiri ini tafsir uraian yang sudah kita sebutkan. Ya, kapan-kapan nanti boleh antum tanyakan. Kalau sudah beda derajatnya, maka rumusnya satu saja. Al-qurba tahjubul bu'da. Al-qurba tahjubu apa, al-bu'da. Paham? Yang dekat menghajab yang jauh. Berarti nanti di kondisi seperti ini ada suami setengah kan, ya kan? Setengah karena nggak ada keturunan. Ada ummul sama ummu bil ab. Ini sama-sama waris nggak? Tapi yang berhak hanya ummul saja. Yang ummu abil ab gimana? Mahjubah dengan ummul Tahu Ustaz? Itu rumusnya. Rumusnya satu. Jadi kalau ada ta'adudul jaddad waqtalafat darajatuhunna, tahu Ustaz? Udah beda derajatnya, ada yang lebih dekat, ada yang lebih jauh, maka rumusnya satu. Al-qurbatah jubul bu'da. Yang dekat menghajab yang jauh. Maka yang dapat separuh di sini itu hanya ummul saja. Ummu abil ab gimana? Tidak dapat di mahjub, malah ilal buka amsyakiknya asobah. Tamam? Tamam, kecuali tambahkan ya. Kalau al-Mutudi jumhur itu simpelnya. Yang rojih indah Syafi'iyah ini kecuali di satu keadaan. Kalau yang dekat itu dari ayah, yang jauh dari ibu. Kalau yang dekat dari ayah, yang jauh dari apa? Ibu. Maka yang dekat dari ayah tidak bisa menghajab yang jauh dari ibu. Apa contohnya? Contoh, orang meninggal, mana nih ya? Sini ya. Meninggalkan zaujah, bosan zaujah, udah pinteran tuh, setengah. Udah kayak ini, template dia sana. Ada ummul ab, ada ummil Ada tadi rumusnya al-qurbat tahjubul bu'da. Ini illa fi halah ini. Kalau yang kurba itu minal ab, fala tahjubul bu'da minal li anna asla mirathil jaddah itu minal Jadi di kondisi kalau ada zaujah, ummul ab, ummil tambahlah amsyakik. Maka di sini zaujah berapa, Oh, sahal jidan. Udah dapat antum kuncinya kan? Ummul ab ada ummil siapa yang berhak, Jadi kan kalau antum ummul ab di mana nih? Ummul ab di sini. Ummil yang mana? Nih di sini. Lebih dekat ini kan? Meskipun dia lebih dekat, tapi ini termasuk pengecualian. Yang dekat dari jihah ayah tidak bisa menghajab dari jihah ibu. Alasannya ini Syafi'iyah nih. Karena aslu mirathil jaddah itu minal tetap dia lebih utama. Kenapa? Karena dia lewat jalur aslinya siapa? Ibu. Gak bisa dia dihajab hanya sekedar apa? Nenek yang dekat dari ayah. Kan jalur utamanya ini. Jadi tetap dapat sama-sama dapat berapa? 1/6. Jadi nanti ini sama-sama dapat 1/6 dibagi rata. Ini sisa. Ini khulasah dari yang ini nih. Antum bacalah nanti. Intinya kalau ada ta'adudul jaddad, derajatnya sudah beda. Rumus asalnya al-qurba tahjubul bu'da. Illa fi halatin idza kanatil qurba itu min jihatil ab. Fala tahjubul bu'da minal Wadih, Jiddan. Insyaallah ya. Jadi itu khulasahnya, Anda nggak membacakan karena bakal ambil waktu. Kita ambil kakek itu sama ayah kalau bisa, ayah dulu tuh. Selanjutnya apa, Insyaallah ya nih. Wadah ya, tulis saja tadi idza ta'addadil jaddad waqtalafat darajatuhunna sudah al-qurba tahjubul bu'da. Jadi kondisinya gini, idza ta'addadil jaddad antum lihat. Ittahadat darajah ikhtalafat. Kalau ittahadat gimana? Sudah. Tarikh itu apa? As-sudus bis
bisawiyah. Yarithna as-sudus bisawiyah. Sama-sama dapat 1/6 kalau sederajat tadi. Kalau sudah beda derajatnya al-qurba tahjubul bu'da illa tadi fihalah. Idza kanatil qurba minal ab fala tahjubul bu'da minal li anna asla mirathil jaddah minal Nah, gitu Ustaz ya. Alhamdulillah. Lanjut saya. Oh, kok ini balik lagi nih? Up selanjutnya ya. Oh, ini balik lagi dah. Sahal saya ini. Tenang. Sahlun ini. Bismillah. Sudah nenek tadi, aman ya nenek? Aman. Nanti kita soalnya, aman kita soal nanti. Bismillah, kita soal ya. Butuh latihan. Antum nanti malah murajaahnya latihan aja. Perlu antum baca dari awal sampai akhir, latihan saja. Latihan. Saling tanya soal. War soal itu. Jadi war soal itu, saling serang soal. Antum kasih coba. Bisa nggak antum nih jawab pertanyaan mana? Nanti balas itu. Gitu aja, Ustaz. Jadi dibiasakan kayak matematika. Sudah selesai dari ashabul furud yang bil fardi faqat. Jadi sekarang kita sudah mulai masuk di ashabul furud yang tadi apa Ustaz? Terkadang ada kondisi taksibnya juga. Ini masuk pertama up. Tahu Ustaz ya? Jadi sama seperti sebelumnya. Jadi balik lagi nih kita ke warosa inti karena ya ayah ya. Jadi sama seperti di suami, istri, dan juga ibu, maka ayah ini juga termasuk ahli waris inti kan? Ahli waris bighairil wasithah, dia tanpa perantara. Otomatis kita cukup nanti memastikan satu hal saja. Apa itu? Pastikan dia tidak bersifat dengan penghalang warisan. Sudah? Kalau itu sudah bisa terpastikan, maka ayah di sini berhak. Kalau berhak berapa bagiannya? Sudah mulai ada kata apa di sini? Taksib. Tahu Ustaz? Karena dia tidak murni dengan farid. Ada kondisi nanti di mana Pak ayah mendapatkan taksib, mendapatkan sisa. Bagiannya tidak ditetapkan oleh syari. Tahu Ustaz? Nah, gini. Fokusnya nih seperti biasa nih. Kalau antum sudah pastikan, dia tidak bersifat dengan penghalang warisan. Fokusnya gini Ustaz. Ada keturunan atau enggak? Fokusnya satu, keturunan. Sudah? Ada keturunan atau tidak? Kalau tidak ada, maka disitulah kondisi dia mendapatkan apa tadi? Baki, taksib. Bagiannya belum ditetapkan oleh syariat. Jadi kapan taksib? Idza lam yujadil far'ul warith. Nggak ada keturunan sama sekali. Atau ada keturunan tapi ghairu warith. Wadah. Misalkan Anda buat soal jebakan untuk antum. Nih, karena gini Ustaz, nggak mungkin keturunan yang nggak waris itu masuk grup WA, betul kan? Kalaupun masuk dia grup apa itu? Tamrin aja itu kan, ujian soal itu. Kalau grup WA bagi-bagi nggak mungkin. Ngapain dimasukkan? Emang dia nggak waris kan gitu. Jadi ini masuk di tamrin ini. Misalkan Anda buat contoh orang meninggalkan suami, meninggalkan ayah, meninggalkan kita bilang gini. Fokus ya. Orang meninggalkan suami, meninggalkan ayah, meninggalkan ibnu zani. Ibnu zani ini maksudnya ibn hasil zina. Jadi ibnu zina. Jadi ada suami, ada ayah, ada ibnu zina. Anak tes antum nih tadi udah kita jelasin. Suaminya berapa? Kan ikhtilafal fuqaha kan. Suami, ayah, ada ibnu zina. Ibnu zina, anak hasil zina. Gimana? Lihat dulu yang meninggal siapa nih? Kalau yang meninggal istri, meskipun hasil zina, ini masih punya nasab nggak? Ada. Maka gimana nanti saat suaminya 1/4, ayahnya berapa? Di 1/6. Tahu? 1/6. Tahu Ustaz ya? Karena ibnu zina ini
Ibnu zina masih punya nasab nggak kepada istri yang meninggal tadi? Iya, yang penting kan yang keluar dari apa? Rahimnya tadi. Ini far'un apa? Waris. Kecuali kalau anak buat soal gini, orang meninggal, meninggalkan istri, meninggalkan ayah, meninggalkan ibnu zina. Ibnu zina ini soal jebakan namanya nih. Dapat beng-beng soal ini soal jebakan ini. Tamam? Ada istri, ada ayah, ada ibnu zina. Istrinya berapa? 1/4. Jangan antum bilang 1/8. Kenapa, Ustaz? Karena anak sebut ibnu zina, ini gak ada hubungannya sama si yang meninggal. Kan anak hasil zina. Nasabnya ke siapa? Ke ibunya, bukan ayahnya yang meninggal ini. Itu kan dibawanya aja itu ke rumah. Paham? Cuman kita masukkan soal mimbabi tamrin. Tahu saja antum kalau buka nanti kitab Takribul Faraid punya Syekh Abdurrahman Simson, banyak soalnya. Itu termasuk gitu tuh, masuk soalnya tuh. Jadi ada zaujah, ada ayah, ada ibnu zina. Ibnu zina ini itu bukan far'un. Jangan kan mau disebut far'un. Bukan far'un. Ya kalau nggak ada far'un itu gimana? Otomatis berarti apa? Zaujahnya 1/4, ayahnya nanti apa? Sisa. Karena nggak ada keturunan. Tahu Ustaz ya? Nah, ala kulihal, fokus untuk menetapkan bagian ayah, fokusnya ke keturunan. Kalau nggak ada, maka dia asobah. Atau ada keturunan tapi nggak waris. Sudah? Kalau ada, maka dia mendapatkan bagiannya dengan farad, jatah bagian yang sudah ditetapkan oleh syariat. Nah, faradnya di sini ada dua. Jadi, kapan dia farad? Idza wujidal far'ul waris. Jadi, taksib bagiannya tidak ditetapkan tadi baki kalau nggak ada keturunan. Kalau ada keturunan yang waris, maka dia dapat dengan farad. Faradnya ada dua. 1/6 saja sama 1/6 plus sisa. Bedakan Syekh. 1/3 sisa beda dengan 1/6 plus sisa. Beda. Paham bedanya? 1/3 sisa itu berarti 1/3 dari sisa. Kalau 1/6 plus sisa, 1/6 dari harta, plus sisa kalau ada. Jadi dua faradnya. Kapan? Bagaimana kita membedakan keduanya? Fokusnya kemana? Ke jenis keturunan. Kan ada keturunan nih. Fokus selanjutnya, jenis keturunannya. Kalau seluruh keturunannya itu perempuan, seluruhnya perempuan, tidak ada yang laki-laki, maka ayah tadi 1/6 plus sisa. Jadi kalau ada sisa, aula rajulin zakar itu adalah siapa? Ayah. Paham? Karena keturunannya tidak ada yang laki-laki, nggak ada ibn, nggak ada ibnul ibn, yang ada cuman bintun sama bintul ibn. Maka ada sisa aula rajulin zakar itu ayah. Sudah? Tapi kalau keturunannya ada yang laki-laki meskipun satu orang, maka ayah di situ 1/6 saja. Kalau ada sisa itu punya siapa? Ibn. Kalau enggak ada ibn maka berlanjut kepada ibnul ibn. Paham Ustaz ya? Nanti kalau kita bahas asobah bin nafsi kan urutannya ibn, ibnul ibn, baru siapa? Ab. Jadi kapan ab dapat sisa? Kalau enggak ada ibn, kalau enggak ada ibnul ibn. Maka ketika ada keduanya yang aula rajulin zakar bukan ab, tapi siapa? Ibn atau ibnul ibn. Paham Ustaz ya? Wadih. Maka kita tulis 1/6 saja itu idza kanal far'ul warithu dzakaron. Kalau far'un warisnya apa? Zakar. Atau bahasanya mungkin bisa direvisi idza kana minal furu' zakar. Kalau di antara furu' tadi apa ada? Zakar, meskipun satu orang. Tapi kalau enggak ada zakar, idza kanal far'ul waris unsa faqat, laisa minal furu' apa? Zakar. Semuanya unsa, perempuan, bintun atau bintul ibn, maka kalau ada sisa diberikan kepada ayah. Maka ayah dapat 1/6 plus sisa kalau ada. Tamam? Sahlun ini jiddan. Udah? Jiddan Syekh. Sahlun jiddan. Yang berapa nih? Mak, sisa 8 menit lagi ya. Syekh, kakek terakhir Syekh. Bismillah. Kakek. Ini kita ngikutin yang disebutkan Syekh, kita nggak ambil madzhab jumhur, kita pakai Hanafiyah. Kakek Ustaz. Bismillah. Ini masalahnya Anda nggak sebutkan pula ya di sini, ini nggak ada yang
Yang penting San, yang penting itu sini San. Ana jelasin San. Ana pengen antum bisa bedakan dua keadaan di kakek San. Jadi kakek itu San, untuk bagian kakek itu antum harus perhatikan terlebih dahulu. Wah, iya ya. Oh ya, apa sih? Nah, kita jelaskan gini, jumhur lah Hanafiyah. Jadi untuk menetapkan bagian kakek, kalau indal Hanafiyah simpel saja. Dan ini yang dirojehkan oleh beliau karena kan Syekh Muhammad bin Syami ini kan dari awal menyebutkan di mukaddimahnya, beliau sebutkan di sini yang rojeh menurut beliau ya. Hafizallahu taala. Nah, jadi kalau indal Hanafiyah itu simpel Ustaz. Maka kalau indal Hanafiyah mirasuhu kal abi tamaman. Jadi kondisinya ya bagian warisan kakek ini ya persis seperti bagian warisan ayah tadi. Bisyart apa Ustaz? Bisyart apa? Satu, nggak ada ayah. Satu saja nanti yang membedakannya, bagiannya sama, yang nanti membedakan ya kalau ayah tadi kan tanpa perantara, nggak ada yang menghajabnya. Kalau kakek ini harus kita pastikan nggak ada ayah terlebih dahulu, baru nanti dia mendapatkan bagian yang sama seperti yang kita sebutkan di mana tadi, di ayah tadi. Tahu saja. Ini kalau indal Hanafiyah. Tapi kalau indal jumhur, ini biar apa ya Ustaz? Ini mimbab amanah ilmiah. Kalau misalkan antum kok baca kitab yang lain misalkan Tashilul Faraid atau kitab faraid yang lain lah kok disebutkan nanti yang jumhur. Kalau yang jumhur itu begini Ustaz. Maka mereka akan coba membedakan masalah kakek ini. Apakah dia tersebutkan bersama ikhwah asyiqa ma'al ikhwah al asyiqa auliab atau atau kita bilang jangan ma'a jadi wujida al ikhwa asyiqa ma'al jad atau lam yujad al ikhwah. Jadi kalau indal jumhur ya minhum asy-syafi'iyah kalau kita pengen menetapkan bagian kakek kita harus bedakan dulu kondisinya. Apakah ada ikhwah atau tidak? Ikhwah di sini ikhwah yang mana? Yang kandung, baik laki perempuan atau yang sebapak, baik laki atau perempuan. Kalau ada saudara kandung, saudari kandung, saudara sebapak, saudari sebapak, tahu Ustaz ya? Maka kakek itu bagiannya tidak sama seperti ayah. Dia punya bagian sendiri. Nanti disebutkanlah apakah ma'ashabil furud atau enggak ada ashabil furud. Maka nanti bagian kakek bisa jadi thuluthul baki. Bisa jadi muqasamah. Pernah dengar ini? Bisa jadi sudus. Enggak pernah ya? Maka usah lah kan gitu. Ini mazhabnya Zaid bin Thabit. Mazhabnya Zaid bin Thabit ini. Jadi kalau dia nanti bersama ikhwah, bagiannya enggak lagi sama persis seperti ayah. Dia punya bagiannya sendiri. Kalau enggak ada ashabul furud yang lain, hanya kakek sama saudara kandung, saudari kandung, saudara sebapak, saudari sebapak, maka bagian kakek itu dua saja. Kalau enggak muqasamah tulus. Udah, muqasamah tulus. Jadi kakek bisa dapat tulus. Tahu saja? Itu nanti di mirathul jadimal ikhwah indal jumhur. Tapi kalau bersama kakek dan ikhwah ada ashabul furud yang lain, maka bagian kakek itu tiga. Dicari mana yang paling besar dari tiga ini. Muqasamah, thuluthul baki sama sudus. Sama tadi ada dua, dicari yang paling besar mana? Tahu Ustaz? Itu ada rumus-rumusannya, antum bisa rujuk nanti Tashilul Faraid punya Syekh Ibnu Utsaimin. Ana ada Ustaz, coba antum lihat. Ana ada sebutkan. Setelahnya ada enggak ana sebutkan ya? Oh, enggak ada ya. Terus mana sih? Kok ana enggak sebutkan? Oh ya, ada Syekh, coba. Nanti bisa antum lihat dicatat juga. Selanjutnya Syekh. Bawah. Setelah taksil, lanjut.
Lanjut. Setelah ini. Ya. Baik. Selanjutnya saya. Nih tafsirnya nih. Mirathul jadi mal ikhwah. Monggo Ustaz, kalau antum penasaran lihat-lihatlah. Alatu mirathul jadi mal ikhwah. Apakah ada ashabul furud lahu salatu halat. Ma'ahum ashabul furud lahu salatu halat. Masing-masing punya 3 halat lagi. Nah, ini antum baca-bacalah tapi pakai Hanafiyah tadi. Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin ini rajih. Kenapa? Ini mazhabnya Abu Bakar. Selama Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu taala anhu hidup, nggak ada tuh dari sahabat yang menyelisihinya. Ini mazhabnya Abu Bakar, mazhabnya Abi Hanifah ini tadi. Jadi tanpa membedakan masalahnya, pokoknya Pak mirathul jadi kal ab tamaman. Sudah, dia bisa menghajab ikhwah sama kayak ayah pokoknya. Tapi kalau di sini enggak, menurut jumhur kakek itu nggak bisa menghajab ikhwah. Saudara kandung tadi, saudara sebapak nggak bisa dihajab kakek. Kenapa? Bagaimana kakek bisa menghajab saudara kandung, saudara sebapak, sedangkan sementara mereka itu apa? Sederajat padahal. Perantaranya sama-sama apa? Ayah. Kok bisa kakek menghajab apa? Saudara kandung, saudara sebapak. Kan perantaranya sama-sama ayah. Sederajat kok menghajab. Nah, jadi kalau jumhur enggak. Tahu Ustaz ya? Jadi masing-masing punya hujahnya, nanti bisa antum lihat di kita. Ala kulihal, kalau ada maka nanti kondisinya tidak seperti ayah. Tapi kalau enggak ada, maka apa Ustaz? Mirathul jadi kal abi. Tahu Ustaz ya? Tapi kita ambil yang Hanafiyah. Kama dzakara Syekh fil kitab. Ya sudah Ustaz, sudah kita cukupkan. Alhamdulillah. Jadi mirathuhu kal ab itu udah jelas ya. Enggak ada keturunan baki. Ada keturunan maka dilihat jenis keturunannya. Kalau ada laki-lakinya maka dia 1/6 saja. Kalau enggak ada sama sekali semua keturunannya perempuan maka 1/6 plus sisa kalau ada. Sudah? Kalau enggak ada jangan dipaksakan, cari-cari sisanya. Yang enggak ada ya sudah. Alhamdulillah. Ya Insya Allah Anda pulang Rabu sore saja, nyantai ya. Rabu pagi masih punya gitu waktunya. Itu saja. Kita cukupkan ya sebagai awalan. Alhamdulillah lah kita syukuri. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, nanti antar ke bawah Syekh. Atau antum pegang casnya? Antum pegang aja. Nih. Boleh. Oh. Enggak pakai. Enggak. Zakul kan. Oh iya. Lupa terus. Sudah.